Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata, "Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa." Puji Tuhan, kita menjumpai suatu nasihat firman Tuhan untuk saya dan saudara, bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa langkah-langkah kita sebagai orang beriman itu selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Sebab itu, jika kita mengetahui hal ini, maka kita jadi anak Tuhan yang aktif, produktif, tidak pasif, karena setiap pergerakan kita Tuhan selalu melindunginya. Dikatakan melindungi di sini menjaga, mengamat-amati, dan juga artinya bertanggung jawab untuk dipertahankan. Luar biasa janji Tuhan untuk kita orang-orang percaya pada langkah kaki perjalanan kita. Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa untuk kehidupan ini. Sebab itu sebagai orang percaya, jangan kita lupa bahwa kita harus menjaga status kita, karena itu sangat menguntungkan kita. Bukan karena namanya orang percaya, bukan karena namanya pengikut Yesus, bukan karena namanya orang Kristen, tapi jadi orang yang benar, orang yang mengasihi Tuhan akan melihat perlindungan dari Tuhan. Karena kita melihat di dalam ayat yang kelima hingga ayat 12 dalam buku Mazmur 139, di situ jelas sekali Alkitab ingatkan. Dalam buku Mazmur 139 ayat 5 hingga 12 dikatakan, "Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauh rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang." Kita melihat itulah yang dikatakan tadi oleh pemazmur, bagaimana Tuhan memperhatikan langkah kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan bertanggung jawab untuk mempertahankan kehidupan kita. Sebab itu sebagai orang percaya, kita tidak boleh lupa bahwa kita harus menjadi orang yang benar. Kita harus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Karena disitulah kita melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan akhir dari Mazmur 139 tadi, ayat 24, Daud pun katakan, "Lihatlah,
apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud mengerti bahwa Tuhan sangat bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan ini. Tuhan begitu memperdulikan kehidupan kita. Dan itulah sebabnya Daud katakan, lihat jalanku, jangan sampai aku serong Tuhan. Dan pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempertahankan hidup kita? Selalu ada dalam posisi yang benar, selalu ada dalam posisi yang sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Maka kita bisa melihat jelas sekali buku Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bagaimana kita mempertahankan hidup kita ini benar, mempertahankan kita hidup kita kudus? Tidak ada cara lain selain menjaga supaya sesuai dengan firman Tuhan. Karena jika kita ada di dalam posisi itu, maka langkah kaki kita, perjalanan kita melihat selalu perlindungan Tuhan, selalu penyertaan Tuhan. Di tengah situasi dunia yang tidak menentu seperti ini, kita menjumpai ada banyak hal yang seringkali merasa kita tidak nyaman. Ada orang-orang yang menyampaikan sesuatu yang membuat mungkin kita tidak enak, tidak nyaman dengan keyakinan kita, dengan iman percaya kita. Tapi ingatkan dirimu, jika engkau berjalan sesuai dengan firman Allah, dari depan, dari belakang, Dia ada untuk kita. Dapat kemana kita mau, dapat pergi kemana saja, kita tidak akan pernah bisa lepas dari perlindungan dan penjagaan Tuhan. Itulah firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita di hari yang baru ini, supaya kita tetap menjaga posisi kita sebagai orang benar. Karena dikatakan tadi, kalau orang yang tidak benar itu, mereka akan binasa. Dikatakan, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Siapapun yang kelihatannya dia punya kuasa, biar sudah menghujat, biar sudah menghakimi, sudah menghina agama kepercayaan orang lain, sepertinya dia punya kuasa, atau ada orang yang punya kuasa melindunginya. Tapi ingat, orang seperti itu akan binasa. Dia tidak akan bertahan lama, dia pasti binasa. Karena itu, bertahanlah sebagai orang benar yang melakukan firman Allah dalam kehidupan kita. Karena dengan demikian kita akan melihat pertolongan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab untuk mempertahankan kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena janji firman-Mu luar biasa bagi kami orang-orang yang benar. Karena kami dibenarkan di dalam Kristus, dan kami mempertahankan kebenaran itu dengan melakukan firman-Mu. Sebab itu Bapa, kembali pagi hari ini kami bangga janji firman-Mu bahwa Engkau bertanggung jawab untuk menjaga kehidupan kami, langkah-langkah kaki kami, supaya kami tidak jatuh dan tergeletak. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami baik sepanjang hari ini, sehingga kami boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan itu kami alami di dalam segala keberadaan kami. Kami tidak gentar dan takut, karena Engkau ada beserta kami. Sebab itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan ini dalam tangan-Mu, baik yang sudah pergi ke tempat kerja, yang sudah pergi berbisnis, maupun yang berkampus, dan juga yang tinggal di rumah dengan kegiatan rumah tangga. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami untuk kami selalu ingat menjaga kekudusan hidup kami sesuai dengan firman-Mu, karena dengan demikian kami akan aman dimanapun saja kami berada. Kami akan ada dalam lindungan Tuhan yang bertanggung jawab terhadap keamanan kami. Terima kasih Bapa.
untuk kasih setiamu. Sebab itu kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan mohon perhatian, hari ini adalah waktu yang baik untuk kita duduk di kaki Tuhan, berdoa dan berpuasa, menyangkal diri, membawa pekerjaan Tuhan, mendoakan bangsa dan negara kita di hari-hari yang seperti ini, terlebih dalam situasi pandemi COVID yang belum selesai. Biar Tuhan beri kita kekuatan sehingga kita cakap melewati semuanya itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.